Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi dalam solo podcast, melanjutkan solo podcast sebelumnya. Kali ini sama, kita mengenai bongkar buku. Bukan bedah, tapi bongkar buku-buku yang saya miliki di dalam, baik di belakang maupun di depan library saya. Jadi sekarang yang saya akan bongkar adalah buku-buku yang pernah saya baca ya selama saya bekerja di pergedungan sebagai pemerhati perawatan bangunan gedung ya. Saya bukan pakar, bukan ahli, tapi saya hanya pemerhati. Beda dengan ada beberapa pakar ya. Saya hanya pemerhati, saya mengoperasikan, dan ini adalah salah satu buku saya yang saya baca untuk saya pelajari ketika saya bekerja di sebuah bangunan gedung. Oke? Ini adalah bukunya, Facility Manager Maintenance Handbook. Ini second edition, yang penerbitnya adalah McGraw-Hill. Ini isinya nanti kita bahas secara sepintas. Nanti ada beberapa buku lagi dan masih banyak sebetulnya buku, nanti kita bongkar satu-satu. Kalian merefresh memori saya, apa yang telah saya baca. Oke? Kita mulai saja. Oke. Bukunya ini, ini saya lihat ya. Dia Rashid GPM SIPC, karena saya adalah member dari SIPC, Independent Consultant, udah lama ini. Oke, ini Facility Maintenance Manager Handbook. Ini berapa ya? Tahun 2007 ya, lumayan lah, belum terlalu. Ini 2007 ya, tahun 2007. Siapa yang ini adalah Richard Payman and Bernard T. Lewis. Jadi dalamnya adalah mengenai capital and operational budget management, kemudian facilities operation benchmarking scorecard, mechanical system maintenance, fire protection, and hazardous material handling. Oke, kita lihat satu-satu lah. Tapi saya akan bongkar satu-satu, hanya sepintas aja. Juga merefreshing editornya Richard P. Payman, Master of Art. CPM itu CFM itu Certified Facility Manager. CPE itu Certificate Professional nggak tahu nih. Oke, T. Lewis. Nah, ini bukunya isinya Organizing Maintenance Operator, bagaimana kita membentuk sebuah organisasi di dalam sebuah management facility ya. Kemudian ada Responsibility of Authority, Facility Managers, apa aja tugasnya, Planning, Engineering Support, Maintenance, dan Operating Function. Nah, ini isi-isinya, oke. Kemudian ini part 1,
Kemudian part 2-nya itu program operation ya. Jadi ada yang ini Michael Burns ya. Jadi macam-macam nih yang ini. Bagi dua nih, Michael Burns dan Bernard T. Lewis. Kemudian yang ketiga part 2 Facility Operation and Maintenance Plan. Ini oleh Richard Payan. Kemudian isinya chapter 4 ini Management Operation Plan. Kemudian chapter 4 Maintenance Plans ya. Jadi ini isinya. Jadi emang bagus ya. Ada Predictive Maintenance Plan, kemudian Indoor Air Quality IAQ Plan. Jadi semua berhubungan dengan mengelola sebuah management facility ya. Gimana kita mengelola, ini adalah handbooknya electrical equipment. Jadi dalam sini banyak lah, ini ada mengenai tesnya. Ini semuanya ya, yang kita, saya sih udah baca, cuman ya nggak hafal lagi ya. Dulu saya baca ya basicnya masih inget-inget lah. Ada electrical, ada fire protection, ada equipment maintenance procedure, kemudian ini electrical, ada general cleaning ya, jadi mulai cleaning, bio waste, landscaping. Jadi ini semuanya ya, jadi bukan engineering aja, landscape, housekeeper, mengenai segala macam ya. Water treatment services, elevator, escalator, equipment, utilities, infrastructure system. Jadi you name it, semua yang ada dalam pengelolaan fasilitas gedung, ini semua ada di sini dalam handbook ini dan sangat bagus untuk dipelajari. Minimum dibaca, ingat sedikit, cari yang penting-penting. Nah biasanya tuh ini kontributornya jadi Michael D. Burns, Robert Comparlino, Arthur Smith, orang-orang profesional semuanya. Diterbitkan oleh McGraw-Hill. Okay. Acknowledgement chapter 1 Organize Maintenance. Ada tanggung jawab seorang facility manager dan otoritasnya, bagaimana apa yang dikerjain. Ini saya udah kasih panah nih dulu nih. Facility manager tugasnya apa aja, facility planning, engineering and design, new facility, engineering and design, modification facility kalau memang gedungnya terbangun sudah ada, engineering and design support, maintenance, construction of facility, ya ini facility planning, lu baca aja deh. Ya semuanya ini saya udah tandain, sudah pernah saya baca artinya. Oke, terus site development cost, ada construction cost, ada benchmark. Nah ini saya tandain ini dulu ya, baca mulai dari sini. Ya, ini tandain. Oh, nah, ini dulu ini mungkin 10 tahun lalu ya. Kalau ini baca engineering support, maintenance operation procedure. Jadi saya banyak belajar juga dari sini. Gimana kita ini selecting contractor, negotiating change order and claim. Oke, operating maintenance workload. Nanti ada benchmark, ada tabel-tabelnya. Nanti kita lanjut aja. Ini baru part 1 ya. Baru program kalau di ini yang kedua program operation. Designing the maintenance management information system. What kind of information do you need? Nah, informasi apa yang kita perlu? Small, localized company, larger, dispersed company, macam-macam. Ini ada. Common information. Easy to use. Jadi kalau kita mau buat software, BMS, ya, jadi emang software itu, computerized itu, CMMS itu, salah satu fungsinya itu adalah easy to use, logically formatted, fast operating, ya, clear screen, user friendly, ya itu yang penting. Jadi kalau kita mau computerize itu jangan bikin pusing, ya, tapi mempermudah facility manager untuk
menjalankan operasinya ya. Ini Facility Operation and Maintenance Plan. Ini Operation Plan, ini struktur organisasinya, work control, jadi flow chart-nya, pekerjaan dari chief siapa balik bawahnya nih ya, koordinasi tugasnya kemana aja, ini benefit, banyak lah ya, saya nggak bisa sebutin satu-satu yang harus dipelajari. Nah ini tabel-tabelnya ya, bagus ini facility management, write you were out, pesan lagi ya. Ini logs, facility operation maintenance, ini apa ya, mesti digedein lagi. Ini you common are maintain and general clean and ini ya, mengaudit ya, provide feedback, kita mau ini apa aja yang udah dikerjain, apa yang ada. Ini computerize, flow the quality control, inspection. Ini baru halaman berapa nih? Tebel ya. Maintenance plan. Oke. Ini daily mechanical room inspection. Itu bentuk chartnya atau apa ya namanya. Terus facility maintenance work hours ya. Jadi ini ada facility maintenance work hours ini blast cleaning itu 100 sampai 100 square feet per hour minimum unit. Nah, ini ada unit-unitnya. Example of labor ya, jadi kalau di Amerika sana tuh labor tuh udah ketahuan kalau bisa bermain. Jadi pinternya orang supaya menang dalam tender itu bagaimana dia memahami semua operasional sehingga dia waktu tender bisa masuk harganya ya. Karena harga itu semua sama. Nah ini model CCMS ya, computerized maintenance management system. Dikasih tahu fusing to and consider when selecting MMS, get support of management, create your most processing current maintenance need ya. Ini syarat-syaratnya untuk kalau kita mau membuat SMMS dan kita ajukan ke yang diinstal nanti sama software maker ya. Nah ini caranya, example work. Jadi semuanya tinggal ini hasilnya bisa dilihat ya, di download, kemudian dilihat berapa cost satu unit alat dari tahun ke tahun apa bulan per bulan, itu harganya ada. Bisa dicari, bisa diketahui, oke? Ini pokoknya ini gurunya bagus lah. Emang banyak narasinya ini mengenai apa nih? Nah, ada juga gambarnya ini heating and ventilation unit, oke? Jadi saya dulu kerja di building maintenance ya, buku-buku inilah yang saya baca, saya pelajari sebagai pedoman untuk diimplementasikan. Tapi tidak semua tentunya bisa cocok dengan keadaan di lapangan dan ini disesuaikan. Tapi minimum kita punya guidance, pedoman untuk melakukan, dan ini sangat baik ya. Equipment and system operating and maintenance prosedur, nah, ada semuanya. Nah, ini equipment inventory itu penting, kita harus punya data-data mengenai alat-alat kita,
kapan dipasang, garantinya masih ada, kontraktornya siapa, kontak personnya siapa. Nah, ini tabel-tabel mengenai outside air temperatur, perimeter temperatur ya, benchmarking. Nah, kita punya benchmark mengenai ya, energi aja baru keluar yang udah buat ke gedung-gedung di pemerintah, gedung-gedung swasta masih dalam proses oleh kementerian ya. Mudah-mudahan sebentar lagi bisa selesai. Dan ini ya fire protection, sama ada fire protection, ada vertical transportation, jadi semuanya lengkap ya. Ini apa nih, agreement kayaknya ya. Oke. Nah, sini ya, master maintenance agreement ini salah satu contoh-contohnya, dan ini bisa dipakai sebagai pedoman general clearing, solid waste and recycling. Oke, jadi ini semuanya secara computerized, masukin dalam sini. Water treatment services, jadi kalau kita punya water treatment, kalau airnya kurang baik kita treat dari mulai influent, terus ada comminutor, clarifier 1, 2. Oke. Capital investment mengenai finance-nya nanti di sini ada. Ya, sampel-sampel cara ngitung. Oke. Wah, ini apa referensinya apa enggak, ini indeks. Oke. Yaitu mengenai salah satu bongkar buku, update guide establishing cutting edge operation and maintenance procedure for today complex facility. Insight part 1, part tadi udah dijelasin ya. McGraw Hill tahun 2007 ini. Wah, 18 tahun lalu ya, oke. Kita cari lagi buku yang kedua ya mengenai facility juga, tapi dari penerbit lain ya, namanya itu RS Min ya. Saya nggak senang dengan banyak saya buku-buku RS Min ya, ini dari McGraw Hill, tidak ada komparasinya dari ini salah satu buku ya ini. Oke. Ini RS Min. Min Facility Maintenance Standard. Standar untuk facility maintenance ya, building maintenance lah. Jadi di sini ada benchmarkingnya. Ini penerbitnya RS Min Company ini adalah sebuah perusahaan konstruksi ya, yang memang dia banyak menerbitkan buku-buku yang berhubungan dengan mulai dari konstruksi, biaya konstruksi, kemudian biaya operating, biaya maintenance-nya itu ada di gimana cara ngitungnya, ada benchmarkingnya. Tentunya ini berdasarkan labor dari di Amerika ya, tapi bisa dipakai pedoman, pakai buat ngitung caranya aja, cuman labor cost-nya kasih buat Indonesia. Nah ini isinya basic behavior building and its component, type of maintenance, stage of maintenance, forces, why of maintenance ya. Oke, ini isinya. Oke. Steady mover, structure steel, semuanya nih. Mengenai timber, kayu, interior ceiling and wall materials. Jadi ini dijelaskan di sini begini benchmarkingnya, ya. Facility maintenance standard ya. Ya kalau di Amerika standarnya ini ya kita tambahin sedikit lah. Nah, mungkin dari waktu karena orang kita kan beda ya. Fisiknya ada landscape, drainage segala macam, plumbing system semua ada sini. Ya, lengkap. Appendix, training program, kemudian maintenance organization. Wah, ini semuanya. Ini daftar-daftar, tables, figure.
Jadi saya banyak mengambil benchmark dari buku ini ya. Di waktu di tempat saya bekerja kita bangun behavior, evaluation, declaration, build, maintenance. Nah ini kan exterior agenda, exterior interior use, building page. Nah, ini semuanya item-item ini adalah pedomannya ya. Workspace oke. Ini yang saya tandain gini pasti saya dulu sering saya bolak-balik baca gitu ya. Evaluation metering, mengevaluasi material yang rusak ya. Karena umur, rumahnya ada tabelnya, ada karpet, ada segala macam lah, karpet, kemudian apa ini formulirnya, formnya kita bisa ambil, kita bisa copy. Ini recommended inspection frequencies. Nah ini ya, di sini ada saat ini frequencies recommended large electrical power plants. Nah ini ada nih. Ya ini berapa tuh? Frekuensi 6 berarti 6 bulan sekali. Ya kemudian ini 5 kali ada tuh. Disconnecting switch-nya, breaker-nya, ECB-nya, ada. Oh, tabelnya, ini lamanya waktunya, estimated inspection time per hours, per unit, per minute, ya, per unit hours dan minute. Ya, contohnya apa nih? Mechanical, kemudian cathodic protection, ini yang di sini apa nih? Item overhead, ya, per linear feet, elevator platform. Nah, ini caranya ya. Jadi di sini kita bisa sebagai pedoman untuk menentukan berapa lama, berapa waktunya, berapa kali, ini dijelasin di sini. Dan tentunya mereka sudah pengalaman dan mereka punya expertise ya. Karena mereka perusahaan besar. Kalau Bapak cari coba di RSMin. Ya, buka di website, ada di situ. Ya. Nggak tahu buku ini masih ada apa tidak, atau bisa dibeli secara online, atau bisa ada kopinya. Nah, ini saya belinya waktu offline ya. Coba ini saya lihat yang ada tandanya apa sih? Oh, ini semuanya banyak. Maintenance and repair of building finish material, artinya kayu, timber, okay. Oh ini yang saya tanda-tandain, yang saya lihat ya. Yang saya tandain apa sih? Karena tidak semuanya saya perlu. Ada beberapa yang sudah saya tahu, ada beberapa yang belum tahu. Nah ini apa nih? Painting. Nah ini painting nih. Ya. Painting. Coat, prime, others, brush, spray, dia luasnya, kemudian berapa ada di sini ya. Coba saya gedein lagi ya. Ini kayaknya saya zoom lagi. Mana coba saya zoom lagi. Biar tuh kan brush 1 gallon, 1 gallon cover coat ya. Paint wood siding 270 square feet itu 27 meter lah. Ya sampai 300. Ya 30 meter itu 1 galon in 8 hours main di dalam 8 jam main covernya berapa orang? Yaitu buat 1.600 per orang. Dari 16 meter, 16 kuat satu orang itu bisa mengerjakan 16 meter persegi. Ya, tuh. Itu jadi ada benchmarknya, orang ketahuan nih kalau kerja males atau kerja lelet, ya kan? Nah, itu bisa kelihatan, oke. Oke, kita balik lagi. Terus ini apa lagi nih? Coba biasanya yang saya nggak ketahui itu, kalau yang lain-lain udah ketahui ya udah saya nggak. Cuman yang saya perlu pedoman. Itu saya akan tandain. Ini apa ini tandanya nih? Ini.
ini. Landscape karena bukan kerjaan saya. Saya perlu tahu nih. Saya nggak dikibulin sama orang landscape. Tujuannya itu. Supaya saya ngerti juga nih landscape nih ya. Landscape and drainage. Coba ada standarnya apa ini? Ini standarnya nih. Characteristics of cool season grasses, rumput ya. Ini katanya warm season nih, daerah musim panas nih. Rumput-rumput ya. Nih, supaya kita juga jangan bego-begoin sama pabon ya. Jadi kita minimum mengerti lah, walaupun ini sebagai pedoman ya. Minimum mereka harus mendekati lah ya. Terus ini apalagi nih? Soalnya kalau mekanika RT kan rata-rata saya udah begitu ngerti lah. Ini apa ini? Coba ini apa? Inspection checklist, distribution transformer, transformer ya. Inspection checklist. Oke. Lagi itu ada lagi nih apa nih? Ada nih tanda-tandanya. Oke. Ini mengenai distribution system maintenance. Ini frekuensinya coba. Nih, ini apa sih? Distribution system maintenance, sequences maintenance, flow test. Ada frekuensinya 7 kali. Ada ya. Ini saya tanda-tandain supaya saya punya acuan untuk melakukan pengetesan. Terus ini apa nih? Ada lagi nih. Ini apa nih? Valve and accessories. Suggested maintenance, manually operating valve. Ada nih. Ya, frekuensinya 5 kali, ada 4 kali. Ini keran-keran ya. Besar, kecil. Ini apa nih? Valve and accessories sama. Suggested maintenance, automatic valve. Itu frekuensinya 6 kali ya. Oke. Kayaknya ada lagi nih, satu lagi apa nih? Ini semua sebagai acuan aja ya. Ini well pump maintenance, ini pompa sumur ya. Suggested maintenance, frekuensi 1 kali ya. Tahun sekali. Ini turbine, well pump. Ini kalau kita pakai pompa turbin. Apalagi yang terakhir apa nih? Jadi yang saya tandain itu yang saya emang nggak begitu paham ya. Kalau yang lainnya kita bisa baca dan umumnya hampir sama lah. Pengetahuan dari buku-buku lain ini mengenai filtration ya. Ini filtration equipment maintenance. Jadi saya juga ngerti lah ya supaya nggak bisa dikubilin sama tukang-tukang jual air. Treatment, water treatment. Ya. Oke, masih ada nih. Nih, masih ada, cari lagi apa nih? Oke, cari ini apa nih? Ini apa? Flow measuring device. Nah, ini meteran ya. Meteran ya, berapa kali itu juga 4 kali frekuensinya. Oke. Ini kita selalu ada guidance ya, bukan asal jeplak aja, tapi kita ada pedoman. Heating and cooling, load, cooling and other mechanical system. Ini kan secara umum ya. Ini kan saya cukup begitu kan saya baca buku yang lain juga sama ya. Jadi ini kayaknya udah habis ya, itu yang lain sih kita nanti bisa baca. Ini bagus ya, buku ini bagus ya. Ini bukunya Min Facility Maintenance Standard. Wah, ini buku-buku ya ada di library saya yang dari Roger Williska, PA Plan Engineer, AIC itu arsitektur atau apa ya, Means Construction Company. Bagus ya. Oke, kita cari lagi, bongkar lagi buku yang lain juga mengenai facility management dari Means juga. Ini saya taruh dulu ya, taruhnya slide di. Oke, di sini
Ini apa nih? Ini satu lagi dari Mins juga. Nah, ini lain nih, tapi ini mengenai understanding building automation system. Dulu saya 10 tahun yang lalu waktu di Landmark itu kita pakai dulu satu-satunya gedung yang pakai BMS ya, BAS itu dulu pertama kali setahu saya ya, itu gedung saya. Yaitu di Landmark kita pakai Civic 2000 itu punya Yamazaki Honeywell. Itu BMS yang pertama kali ya, ada serial sequences, ada BMS, ada time program, file program. Nah di situ saya belajar banyak. Oleh karena saya belajar banyak ya saya perlu juga nih buku ini untuk mencocokin gitu kan, yang saya belajar di train oleh namanya, saya masih ingat tuh namanya Onoda Sotoda ya, orang Jepang dari Nihon Architect yang ngajarin saya mengenai BMS Civic 2000. Setelah itu saya karena udah begitu pinter lah, bukan ahli pokoknya ngerti, dan jarang waktu itu saya di hire sama BNI 46 tuh di depan ya, depan Landmark, yang namanya IBAS, Integrated Building Automation System. Integrated building, jadi di situ lebih lengkap lagi, ada CCTV-nya, ada CCTV kamera, ada security management, ada wiring management, itu lebih lengkap. Oleh sebab itu saya belajar nih, supaya juga jangan kebulin bule-bule lah, minimumnya kita ada pedoman. Nah ini ada direct digital controller, kemudian energy management, life safety, security access control. Nah itu di BNI 46 dulu ada security access control. Lighting, building program. Nah ini ngarang siapa ya? Richard A. Carson PE. Nih, understanding building automation system. Oke, minimum saya ngerti lah, nggak usah dibodoh-bodohin sama. Karena kan banyak ya asbil, kemudian banyak lah. Ya. Minimum saya basicnya ngerti ya. Safety, tinggal kalau ngoprek-ngopreknya ya teknisi lah. Tapi secara umum workflow dan cara bekerjanya kita tahu. Ini nanti isinya ya. Development Building Automation System, kemudian Distributed Power Process System, sistem arsitekturnya, jadi kita rancang. Kemudian Direct Digital Control DDC, Energy Management Program, Lighting Control, kemudian Fire Safety Integration, jadi kalau hubungan dengan lift, escape corridor, jadi kalau ya kayak di BNI yang lama itu, di BNI yang depan Landmark itu, dia punya exitnya itu dikontrol secara elektronik, orang nggak bisa keluar situ. Kalau dia ada emergency baru dia rilis locknya. Kalau ada orang buka gitu secara ini, dia akan ngasih alarm, nanti CCTV-nya akan screenshot ke situ ya, dilihat siapa yang masuk ke situ, ketahuan ya. Ada burglar alarm di bawah, jadi kalau ada keluar dari bawah itu alarmnya bunyi, tinggal ditangkap aja sama security. Ada sistem selection kriteria, ini isinya ya. Ini forward, bukunya tebel, bukan tebel, bukunya kertasnya tebel ya kertasnya. Development of Building Automation System, oke. Nah ini centralized control and monitoring panel, ya ada gambarnya. Oke. Dulu di Landmark kita itu Pak, ya pakai Honeywell ya, Honeywell 2000 Civic. Nah, ini kan chiller plant, typical boiler, jadi dia connect ke chiller plant, dia sequencing, dia ngatur beban. Nah, ini persis kayak saya punya Civic, ada screen-nya, ada apanya. Ini persis di tempat saya dulu nih. Memang bulat begini, ini CPU-nya di sini, ya kan ada print out. Jadi kalau segala sesuatu ada alarm dia ngeprint sendiri. Ini rapi ya.
Memang kalau kita mau ini kita harus rapi ya, supaya rapi itu enak kalau kerjanya. Ini tipe-tipenya semua. Ini. Oke, ini kalau hubungannya ke damper, ke bahu, semuanya ada. Oke. Kontrolnya ke pressure sensor atau temperatur sensor. Ada spring chiller, ini ada ke pompa, sistem controller dari sini. Jadi ada flow meternya. Jadi dulu mah udah, sekarang baru rame. Kita dari dulu udah main gitu kan. Sekarang ya refreshing lagi ya. Refreshing lagi. Mungkin sekarang teknologinya lebih canggih, tapi pada prinsipnya hampir sama ya. Ini digital in, digital out ya, cycle schedule. Wah, tuh. Oke, cek temperatur udah luar. Ini apa nih? Load reset program overview. Oke. Ini mengenai building automation ya. Ini saya baca juga nih dulu. Sembari nyocokin sama di lapangan. Oh, banyak semua ya. Oke, itu mengenai namanya building, understanding building automation system. Jadi pengertian mengenai. Oke, ini saya ganti lagi buku lain dari RS Min ya. Ini RS Min saya taruh lagi. RS Min ini ada semuanya di dalam saya punya library. Nah ini lagi, ini maintenance management audit. Ini sama juga step workbook for better facility bottom line. Nah ini juga untuk mengaudit maintenance audit. Ini oke nih ya. Oke. Maintenance management audit step by step. Ini juga dari RS Min ya. Sama yang ngarang step by step work to better facility bottom line. Jadi ini ringkasannya. Applied Energy PC Hari Harvey Chrysler. Okay. Table content. Nah isinya ini tahun berapa ini? 1993 ya. Nah ini walaupun udah lama tapi ini masih bisa dipakai sebagai pedoman ya. Jadi ini basic semuanya. Introduction to maintenance management audit process. Jadi gimana kita mengaudit maintenance daripada sebuah bangunan ya. Ada ininya. Ada scoringnya. Setahu saya dulu saya baca ada scoringnya. Maintenance management audit framework establish. Kisah pertama establish profile ya, kemudian define organizing team audit form team. Nah, ini ada berapa fase nih? Fase 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai final follow up and result. Nah, nanti ada scoringnya. Ya maintenance. Ini ya ada organization, strukturnya dibuat dulu ya. Orang-orangnya, work accomplishment, job scheduling, appraisal, untuk kita menilai apakah facility management di dalam sebuah gedung yang kita audit itu compliance nggak standar-standarnya, laporannya, sehingga dengan melakukan audit ini kita bisa memberikan saran, kemudian memperbaiki dan umumnya bisa memperbaiki maintenance cost, energy cost, kemudian menambah lifetime dari alat-alat yang ada karena kita melakukan perbaikan. Kok nggak ada kayaknya di sini deh. Ininya nih apa? Effectiveness analysis rate, worksheet. Ini ada nih. Ya pertanyaan-pertanyaannya, scoringnya. Ini ya. Compile, effectiveness rating. Effectiveness rating worksheet organization, nanti dicek nih rating targetnya berapa ya. Ini organizing chart ya. Nanti
caranya ada, ini ada satu, function of statement-nya, ada SOP-nya, ada job description-nya, ini nanti tinggal beli kalau ada nanti skornya berapa. Ini dia. Ya. Ini organisasinya ratingnya 21 ya, kalau 7x3 targetnya 28, ini ada nih. Ya. Organizing chart ada, buletin, ini ada buletin, kompil, ini saya sampel aja ya. Scoringnya total point di sini ada berapa? hasil daripada auditnya 92, persentenya 55%, targetnya 68. Nah, 7 kali 3 kan ini harusnya targetnya kalau bagus 7 ini ya. 7 poinnya kan 4 nih. Kita cuma aktif updating prosedur nggak ada nih. Di sini aktif prosedur nih nggak ada ya. Dia nggak ada laporannya, nggak ada program, makanya dia 0. Yang ini ya organisasi charternya ada, functional statementnya ada, description-nya ada, 3 ada, jadi 7 kali 3 21, targetnya 28. Policy, rules and services, nah nih nilai totalnya 28 juga, yang ada dia cuma general policy, rules written tulis, complete policy ada, yang nggak ada complete service written distribute, nah ini nggak ada laporannya, aktif updating prosedur nggak ada, jadi dapatnya cuma 14, 7 kali 2 kayak gini-gini nih, nanti dihitung semua ya, mau diskor, nah dapat skornya 92, padahal targetnya hanya 55%. Ya, nggak jelek-jelek amat. Ya, nah kalau ada yang mau di audit, nah boleh lah. Mau di maintenance audit, saya pakai ini kalau maintenance audit saya. Ada gedung mau di audit, maintenance, nanti saya pakai ini ya, scoringnya. Nah ini apa nih? Ini effective rating summary-nya. Ini summary-nya nih ya. Tadi 92. Current rating, organisasinya targetnya 148. Dan tadi 21 kan, 14 ini nanti di sini. Oke, 40% rating jeblok ini. Kurang begitu bagus ya, banyak perbaikan. Oke. Nah, ini apa ini? Improvement Action Plan. Nah, kapan nih plan? Ada ya, lead assignment September setahun nih perbaiki ya, semua di, dan ini ya ongkosnya lumayan mahal lah. Sebab ini yang mahal tuh expertise ya, pengalaman kita, bagaimana kita menilai. Nah, result questionnaire-nya ada nih. Salah satu contoh, what's the scope and purpose at quarterly explain, setiap quarterly dijelasin nggak. For audit form, organization structure guideline ini buat nanti ngisi yang form tadi, ini pedomannya harus diperbaiki, job description-nya aktif updating tadi yang nggak ada tuh, aktif updating prosedur is an updating prosedur and effect. Jadi sebuah SOP itu nggak boleh statis karena setiap ini harus dinamis ya, ada perbaikan, ada perubahan itu selalu. Kayak waktu COVID itu semua SOP berubah ya. Nah saya nilainya gitu, kalau ada habis COVID SOP-nya sama semuanya, ya itu berarti dia nggak update. Poinnya hanya apa ini semua guide ya, guide checklistnya. Jadi oke, buat teman-teman yang mau ngaudit ya silahkan nanti. Kalau perusahaannya mau di maintenance audit, tapi tujuannya memang tidak untuk mencari kesalahan. Jadi ingat ya, audit itu tidak untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki. Jadi teman-teman yang kalau di audit datang auditor datang itu kita harus welcome, karena kita mau membantu memperbaiki, bukan mencari kesalahan. Juga auditornya itu sebagai auditee ya, tapi auditornya itu juga nggak boleh mempunyai tendensi untuk memang menjatuhkan, nggak boleh. Kita tendensinya untuk memperbaiki, karena kita diminta oleh umpamanya pemilik bangunannya, ownersnya ya. Owners bukannya tidak percaya pada existing manajemen, tetapi dia mau improve ya.
supaya lebih baik, supaya lebih hemat, supaya profitnya lebih tinggi. Nah ini ya, guideline of checklist. Tadi yang di situ ada pedomannya ini ya. Jadi tadi yang di scoring tadi yang saya bilang tadi, mana nih? Nah, yang di scoring ini ya, yang scoring ini scoring ini semuanya, yang di sini nih, nah ini, ya, ini guideline-nya ada di sini. Kayak ini guideline checklist, work order preparation, C4 mana nih? Work order function, work order preparation, nah dia kan work control staffing, ya, ada di sini cara pedomannya. Material requirement, ya. Jadi dari sini nanti kita lihat di sini caranya gimana. Oke, ini C5 budget requirement for annual maintenance. Mana C5? Ini A. Oh, C sini nih. Ini yang tadi yang lebih lengkap. Nah, ini. Ya, A, B, C. C5 budget requirement for material request. Nah, ini. Ya. Ini satu targetnya ini skornya cuma satu. Ini jadi harus ada budgetary method, cost reporting. Ada nggak nih semua di dalam sistem organisasinya? Jadi scoring nggak usah 100% lah, minimum di atas 60 udah. Nanti habis di atas 60 perbaiki. Kalau tadi kan skornya kan 40% nih, wah itu existing manajemennya harus ada perbaikan. Bukannya tidak bagus, cuman belum sempurna. Bahasanya gitulah. Oke. Oh, ini ada pedomannya nih, bagus ya. Saya pernah pakai di mana ya dulu ya? Lupa saya. Nah, ini guideline checklistnya. Nah, ini kan ini yang kosong nih. Ya, ini yang kosong nanti bisa di copy, dipakai, kita buat spreadsheet-nya. Nah, ini itu working rating, ya, workload identification, banyak. Jadi yang harus dilihat tuh banyak, trend data, guide, oke. Oke, nah ini lihat ya, effectiveness rating working trip, nah, oke. Kalau teman-teman ada yang mau di audit mengenai maintenance-nya, manajemennya, cara ngelola perawatan berkalanya, apanya, nah nanti ini formnya. Oke, ada percentage-nya, nah. Jadi tadi kan berapa persen? Nah ini ada ratingnya nih. 50% fair, di atas 75 good, 100% excellent, makanya jarang lah 100%, ya jangan mimpi lah ya. Itu mah kalau sampai 100% sih waduh, bonusnya bisa 6 bulan. Ya ini 35, tadi kan ada atas 50 ya tadi ya. 55 tadi yang tadi. Nah ini kan ini mah semuanya 40 nih. Efektif rating summary-nya rating worksheet-nya yang B ini 55% oke nih. Organisasinya 55%. Tapi secara keseluruhannya 40%, artinya apa? Ini poor. 40% ya di bawah 50% itu poor lah. Ya lumayan lah. Jadi harus diperbaiki, oke? Ini audit mengenai namanya audit mengenai maintenance audit. Nanti saya mau coba cari lagi orang kalau yang mau di maintenance audit. Jualan lagi jualannya. Kalau ada yang mau. Ini ada disketnya nih, nggak tahu kemana ya. Disketnya hanya $19, nggak tahu sekarang berapa nih. Send order, jadi saya dulu pesen ya. Complete to audit your PC. On your PC ada disketnya, dulu zamannya disket nih saya nih. Masih mainnya di Orion Plaza. Oke, balik. Oke, ini dia. Saya ada lagi nih yang terakhir nih, hari ini buat yang terakhir. Oke, sama ini dari sama dari Mins. Aduh,
Nah ini bukunya. Tebal juga nih tuh. Ini hard case semuanya ya. Jadi hard case nih. Ini sama nih. Facility Maintenance Management. Tadi apa sih? Handbook Facility Maintenance. Ini masih sama mirip-mirip. Nah, jadi saya emang suka beli untuk mengcompare ya. Tapi semuanya hampir mirip saya lihat-lihat ya. Semuanya mirip. Ini juga ada penerbitnya RS Min. Ini yang buat Gregory H. McGee, PE, Professional Engineer. Ini tahun berapa nih? Kemudian belinya sih bersamaan kayaknya. Wah, 98 nih. 1988. Ya, dapat 158. Pas saya baru masuk ke gedung lah. Berarti banyak banget nih pekerjaan rumah kan. Dan ini ya, oke. Ini dia. Ini bukunya Facility Maintenance Management. Oke. Dari RS Min. Nah, isinya apa nih? Chapter 1, What is Facility Maintenance? Nah, tadi kan udah disebutin yang di buku yang McGraw-Hill pertamanya, Handbook Facility. Nah, ini sama isinya ya. Beda-beda tipi lah ya. Beda-beda tipis. Ada organizing staffing maintenance, ada large maintenance. Kemudian engineering consideration kan. Okay. Kemudian cost estimation. Tadi juga sama ada ya. Cuman yang tadi dari McGraw-Hill orangnya juga mirip-mirip. Maintenance contract, gimana kontrak sama maintenance service, apa yang mesti disiapin, di reviewnya gimana. Ya, oke. Life cycle cost of facility, direct maintenance work, indirect work element. Tapi yang bagus tadi tuh, maintenance audit ya. Ini buat kita mengelola, yang tadi buat memeriksa betapa baik atau buruknya kita melakukan facility management. Organizing. Oke, ini yang large maintenance organization. Ini large maintenance organization ada facility administration, ada facility engineering, macam-macam lah tergantung daripada kebutuhan ya. Ini harus itu organisasinya macam-macam contohnya. Ya, nih. Plumbing shop, ada carpentry, heating shop, electric shop, road and ground, refrigeration, vehicle maintenance, housekeeping, equipment maintenance. Jadi ini tergantung daripada kebutuhan ya. Terus apa lagi ya? Udah hampir 1 jam lah. Udah pada malas lagi dengerin gua ngoceh. Maintenance personel, nah ini ya. Ini perincian mirip-mirip contoh dari kenapa jadi begini nih ketiban buku gue. Contoh daripada job description. Jadi setiap organisasi harus punya perincian Gus yang detail ya. Position itu air conditioning and refrigeration mechanic, place of work, employee work together with. Ini jadi semuanya jadi semua nanti performance development review ya mengenai tahunan pemeriksaan mengenai kualitas efektivitas dari sini pedomannya ya. Kita pakai ini nanti dia ada scoringnya supaya kita bisa nilai berapa sih besar ini naik, berapa efektif dia, berapa gajinya dia harus naik ya. Ini contoh-contoh daripada job description ya, ada semuanya. Oke. Maintenance manager, reduce budget, ini ada nih. Budgeting 30%, ada lengkap ya. Dulu sih saya senang baca, sekarang udah ngeliat aja udah sulit nih. Tapi ini perlulah saya refreshing lagi, barangkali ada yang engineering consideration. Nah ini data-datanya, nanti ada lagi yang lebih lengkap ya di benchmarknya dari Means juga. Nanti lihat selecting di arsitek engineers ya. Gimana kita nyari orang, meng-hire kayak apa orangnya, referensinya harus gimana. Oke. Material plan and supply ini. Oke, kita lanjut aja. Ini hanya namanya juga bongkar buku ya. Jadi kita lihatnya sepintas-sepintas.
work in a different process. Apa lagi nih? Ini apa nih? Project coordination workforce. Determine the total man hours be available for the scheduling period. Jadi ini schedule and assigning maintenance works. Dimana kita mengassign sebuah pekerjaan, mulai dari determine masalahnya, range projectnya, kemudian required exit available, segala macam lah. Itu bahasa Inggris semuanya kayaknya. Controlling maintenance effort. Ada skornya juga nih. Ya. Ini CCMS, ini kita tandai nih. CCMS ini sama nggak yang tadi tuh, ya kan? Building namanya automation tadi ya. Understanding, computerized maintenance management, reason for computerization. Ngapa kita tahun 1000 berapa nih kita udah main computerized, sekarang orang ya. Oke lah, nggak apa-apa. Update ya. Baik terlambat dari paripian, automated calculation, standard program feature, apa saja. Nah, nanti di sini ada nih ya. Gimana kita mau apa yang mesti dimasukin, berapa, jadi kita harus punya emang aset ya. Barang-barang aset manajemen, barang-barang apa saja, terus punya jadwal-jadwal yang harus dirawat, preventive maintenance berapa kali, annually, weekly, quarterly, biannually. Nah ini itu buku tadi mengenai facility maintenance management, successful management technique for all aspect, and maintenance, repair, and improvement for building, machinery, equipment, and ground. Jadi semua nih. Mulai dari konstruksi, sipil, sampai landscape, engineering, semua ada di dalam sini. Maintenance management. Ini yang penerbitnya McGraw-Hill. Itu saja mungkin hari ini. Ini ada 57 menit ya, cukuplah. Nanti kita lanjut lagi dengan bongkar buku yang lain ya, yang akan saya cari lagi ya. Nanti habis ini kayaknya minus juga masih mengenai penerbit minus, kemudian nanti ada yang lain-lain lah, nanti kita lihat ya. Terima kasih, nanti kita jumpa kembali pada bongkar buku Dedi berbagi pada acara atau podcast selanjutnya yang akan datang. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.